Apa hubungannya logo NU dengan Kampung Carikan di Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya? Dan kenapa banyak orang yang marah ketika logo tersebut dipelesetkan, diganti, atau dirubah-rubah? Logo NU diciptakan oleh seorang tokoh NU asal Surabaya, tepatnya di Kampung Carikan, Kelurahan Alun-Alun Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. Perintah pembuatan logo ini datang dari Rois Am langsung, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada waktu itu, yang akhirnya mendapatkan mandat untuk membuat logo tersebut jatuh kepada Kiai Haji Ridwan Abdullah. Hanya ada dua kriteria yang diwajibkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada sang pembuat logo waktu itu. Yang pertama, logonya tidak boleh sama atau pernah dibuat oleh lembaga organisasi lain. Kedua, logo tersebut harus melambangkan organisasi yang besar dan megah. Tapi lama-lama upaya untuk membuat itu kurang membuahkan hasil. Jadi Kiai Ridwan Abdullah menemui kesulitan. Sketsanya tidak kunjung jadi, desainnya tidak kunjung fix. Kiai Wahab Hasbullah kemudian menagih kepada Kiai Ridwan, "Mana desainnya, Kiai? Kok belum selesai? Ini sudah hampir muktamar." Akhirnya semakin mendekati deadline penyetoran logo tersebut, Kiai Haji Ridwan Abdullah meningkatkan upaya beliau bermunajat, keluarganya tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam kamar yang berisi sketsa-sketsa calon logo NU tersebut. Upaya Kiai Ridwan baru membuahkan hasil pada suatu malam, istilahnya wangsit baru turun pada waktu itu. Beliau duduk di sajadahnya sambil antara tertidur dan terbangun. Kalau istilahnya orang Jawa itu melek-melek ayam. Pada saat kondisi tersebut, beliau menyaksikan langit di luar jendela rumah beliau. Langit tersebut menunjukkan bintang-bintang. Waktu itu beliau mendapatkan inspirasi bahwa logo NU nantinya akan memuat yang bernama gambar bola dunia, kemudian bintang-bintang. Gambar bola dunia menunjukkan bahwa NU adalah organisasi besar yang menaungi seluruh dunia, tidak hanya Indonesia. Sketsa pertama logo NU pun jadi. Oleh Kiai Ridwan langsung dibawa ke Kiai Haji Wahab Hasbullah. Beliau diceritakan terkesima, "Wah, bagus sekali logo ini. Ayo kita laporkan ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Jombang." Logo tersebut pun diaturkan ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Melihat logo tersebut, Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak berkomentar apa-apa. Kiai Ridwan Abdullah dan Kiai Wahab Hasbullah menunggu dengan harap-harap cemas, sudah deg-degan ini, apa nanti logonya dikritik, apa kurang sesuai. Kiai Hasyim Asy'ari hanya memberikan dawuh singkat, "Coba logo ini kalian bawa sowan ke Kiai Haji Nawawi di Sidogiri." Logo diaturkan, diterima oleh Kiai Nawawi, kemudian dilihat lagi, sama. Beliau Kiai Nawawi tidak berkomentar apa-apa, lama tidak berkomentar, sementara kedua kiai yang sowan ini sudah deg-degan, apakah jelek logonya, apakah dikritisi tidak sesuai harapan, apakah nanti dimarahin. Sampai akhirnya Kiai Haji Nawawi Sidogiri kemudian membacakan satu ayat dari Al-Quran, yakni surat Ali Imran ayat 103, bunyinya, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Kiai Nawawi kemudian dawuh, "Coba ayat ini gimana caranya dijadikan gambar di dalam logo tersebut." Abdullah pun pulang ke Surabaya dengan tugas revisian dari Kiai Nawawi. Beliau berpikir bagaimana caranya menjadikan ayat wa'tasimu bihablillah ini menjadi sebuah gambar. Beliau mengambil satu kata di dalamnya, yaitu hablun. Hablun bisa diartikan ikatan. Kiai Ridwan Abdullah menggambar tali tambang di sekitar bola dunia yang kita kenal di logo NU saat ini. Itulah asal muasal kenapa logo NU punya tali tambang. Itulah tadi kisah pembuatan logo Nahdlatul Ulama penuh lika-liku, dan tentunya dilakukan dengan ikhtiar lahir maupun batin, dilakukan oleh bukan orang-orang biasa, tapi para ulama. Sebagian warga NU merasa marah ketika logo NU diubah-ubah, dimodifikasi, dan dipelesetkan. Bagi Sobat This Way, selalu bijak dalam menggunakan media sosial dan jangan sampai menyinggung pihak-pihak lain.